Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 1 April tahun 2025, saya akan mengomentari Prabowo mumat 3 juta rumah untuk orang miskin dibatalkan. Menteri Perumahan Marwara Sirait sedang membangun rumah sederhana untuk masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai prinsip Presiden Prabowo Subianto selalu menyatakan di depan para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus pembantu presiden dalam pidatonya, selalu menyatakan semua harus memperhatikan kehidupan masyarakat miskin. Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji kepada masyarakat akan membangun rumah 3 juta rumah sampai masa jabatan berakhir tahun 2029 demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selama melaksanakan tugasnya, Presiden Prabowo Subianto baru sekira 60 hari pembangunan rumah 3 juta untuk orang miskin tersebut masih berjalan dengan baik. Semua kebutuhan untuk pembangunan baik berupa pasir, batu, kayu, atau semua kebutuhan pembangunan rumah untuk orang miskin semua dapat dipenuhi Menteri Perumahan Rakyat Marwara Sirait. Setelah berjalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 3 bulan atau 100 hari kerja, banyak yang terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya tidak menguntungkan keadaan. Antara lain, 1. Menurunnya harga saham atau IHSG hingga 7%, yang berdampak ke perekonomian Indonesia kurang baik, di mana harga 9 bahan pokok melonjak naik, yang mempersulit konsumen tidak dapat membeli, demikian juga kebutuhan bahan bangunan. Demikian juga kebutuhan bahan bangunan ikut naik harganya, yang mempersulit bagi masyarakat untuk mendapat bahan bangunan mengingat harganya cukup tinggi, sehingga banyak warga masyarakat menunda pembangunan rumahnya. 2. Ditambah lagi banyaknya investasi asing memindahkan modalnya ke luar negeri, terlebih ke daerah Thailand dan negara lainnya, menambah lesunya pasar di tengah-tengah masyarakat serta menimbulkan pengangguran besar-besaran di dalam negeri. 3. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto punya program makan bergizi siang untuk anak-anak sekolah agar jangan sampai kekurangan gizi yang bisa berdampak kepada penyakit stunting yang berdampak kurang berpikir dengan baik. Padahal Presiden Prabowo Subianto mengharapkan semua anak sekolah tersebut bisa mencapai pendidikan tinggi hingga mendapat gelar sarjana untuk dapat menjadi aparat negara yang terampil dan bisa melakukan pembangunan di segala bidang. Anggaran yang dibutuhkan program makan bergizi gratis setiap tahunnya mencapai 30 triliun rupiah. 4. Dengan adanya program makan bergizi gratis untuk memenuhi kebutuhan dari segi anggarannya, terpaksa Presiden Prabowo Subianto melakukan kebijaksanaan efisiensi anggaran. Akibat melakukan efisiensi anggaran, melakukan pemotongan penghasilan tenaga honorer sebesar 40.000 per orang yang penghasilannya sudah kecil. Setelah ada lagi pemotongan tenaga honorer, bertambah kecil penghasilan. Demikian juga karyawan televisi dan karyawan Radio Republik Indonesia atau RRI serta karyawan pemerintah daerah seluruh Indonesia dilakukan pemutusan hubungan kerja seluruh Indonesia diduga mencapai 100.000 orang. Dengan demikian para karyawan tersebut kondisi ekonomi morat-marit yang berdampak kepada ketika makan bergizi gratis, anak-anak di sekolah pada siang hari gizinya cukup baik, tetapi setelah malam hari kesulitan memberi makan akibat adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK dari kantornya. 5. Di samping kebijaksanaan efisiensi anggaran, sebaliknya Presiden Prabowo Subianto melakukan kegiatan pemborosan anggaran atas kebijaksanaannya, antara lain: A.
Setelah para menteri dan wakil menteri serta pejabat khusus presiden setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto lalu diinstruksikan mengikuti perkenalan yang dilakukan di Akademi Militer Magelang dengan anggaran 13 miliar dengan tujuan agar satu sama lain saling mengenal demi kekompakan dalam melaksanakan tugas yang sudah digariskan Presiden Prabowo Subianto. B. Setelah selesai pemilihan kepala daerah baik sebagai gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto semua kepala daerah sebagai gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang. Seluruh anggaran biaya yang dibutuhkan sekitar 13 miliar rupiah dalam penyelenggaraan kegiatan retreat tersebut. Menurut informasinya, biaya penyelenggaraan retreat di Akademi Militer Magelang tersebut dibebankan kepada kepala daerah sebagai gubernur dan wakil gubernur dan kepala daerah tingkat 2 sebagai bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sebenarnya kurang tepat biayanya dibebankan kepada kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2, mengingat yang menginstruksikan mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Maka seharusnya pembiayaan retreat tersebut dianggarkan ke pemerintah pusat di bawah tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto. Melihat kondisi dari berbagai hal yang dialami Indonesia sangat besar, dampaknya terlebih turunnya harga saham sampai 7% di IHSG, sangat besar pengaruhnya kepada kondisi ekonomi yang sangat menurun tingkat penghasilan masyarakat, berpengaruh menurunnya daya beli masyarakat. Sebaliknya, melonjaknya harga 9 bahan pokok ditambah lagi para investor asing memindahkan usahanya ke negara Thailand yang berdampak timbulnya pengangguran besar-besaran di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, negara Indonesia mengalami kekurangan anggaran untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Berdampak pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin terpaksa dihentikan pembangunannya. Sampai Presiden Prabowo Subianto memuat 3 juta rumah untuk orang miskin dibatalkan. Semua pembatalan 3 juta rumah untuk orang miskin bukan keinginan sebenarnya dari Presiden Prabowo Subianto. Hanya faktor utamanya menurunnya harga saham sampai 7% berdampak semua kehidupan masyarakat lain. Sebenarnya kalau tidak ada masalah semua berjalan baik, pembangunan rumah 3 juta akan berlanjut dibangun sampai selesai hingga sampai dapat ditempati masyarakat miskin. Dengan adanya berita pembangunan rumah 3 juta untuk masyarakat miskin pada umumnya, masyarakat miskin sangat senang akan mendapat rumah dari Presiden Prabowo Subianto yang tadinya tidak terbayang akan memiliki rumah sendiri, walaupun rumah sederhana. Dengan adanya berita dari Presiden Prabowo Subianto 3 juta rumah untuk orang miskin dibatalkan, langsung hilang harapan untuk memiliki rumah, dan sangat kesal dan kecewa mendengar berita membatalkan 3 juta rumah untuk orang miskin. Masyarakat banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar terjadi perbaikan ekonomi ke depan, sehingga Presiden Prabowo Subianto dapat melanjutkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin. Kalau Tuhan Yang Maha Kuasa mengizinkannya, semua bisa terjadi yang sifatnya untuk memberi keuntungan kepada masyarakat. Harapan saya, Presiden Prabowo Subianto jangan terlalu banyak melakukan kegiatan yang sifatnya pemborosan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang lain, terlebih dapat menyelesaikan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat miskin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.